Andi, Budi, dan Citra memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan mereka dengan mendaki Gunung Angker. Sebuah gunung yang terkenal dengan keindahan alamnya tetapi juga penuh dengan mitos dan cerita mistis. Bagi mereka ini adalah kesempatan untuk melepaskan penat dari rutinitas kota dan merasakan petualangan yang mendebarkan. Hari pertama pendakian berjalan lancar. Mereka menikmati pemandangan hutan yang hijau, udara segar, dan suara-suara alam yang menenangkan. Namun seiring matahari mulai tenggelam, suasana mulai berubah. Kabut tebal perlahan menyelimuti hutan, membuat pemandangan di sekitar mereka semakin terbatas. Andi yang memimpin perjalanan mulai merasa tidak nyaman. Sepertinya kita harus segera mendirikan tenda, kata Andi melihat ke arah langit yang mulai gelap. Mereka menemukan tempat yang cukup datar dan memutuskan untuk berkemah di sana. Suara-suara binatang hutan mulai terdengar dari kejauhan, memberikan nuansa mencengkam di tengah kabut yang semakin tebal. Setelah mendirikan tenda dan menyalakan api unggun, mereka duduk melingkar sambil berbagi cerita dan tawa untuk mengusir rasa takut. Namun malam itu tak sepenuhnya tenang. Ketika mereka mulai merasa kantuk dan memutuskan untuk tidur, suara langkah kaki terdengar dari balik pepohonan. Langkah itu berat dan terdengar semakin dekat. "Apakah kalian dengar itu?" tanya Citra dengan suara gemetar. Budi yang mencoba tetap tenang berkata, "Mungkin hanya binatang hutan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun tak lama kemudian terdengar suara erangan panjang yang menyeramkan, seperti suara seseorang yang kesakitan. Erangan itu bergema di antara pepohonan, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Andi segera mengambil senter dan mengarahkan cahaya ke arah suara tersebut. Namun yang terlihat hanyalah kabut tebal yang mengambang di antara pepohonan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. "Ayo kita kembali ke tenda. Mungkin itu hanya imajinasi kita," ajak Andi. Mereka bertiga kembali ke tenda, mencoba untuk tidur meski rasa takut menggerogoti pikiran mereka. Namun ketenangan tak bertahan lama. Sekitar tengah malam, suara-suara aneh kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Ada suara bisikan-bisikan yang terdengar seperti berasal dari semua arah. Citra menahan napas, merasakan ketakutan yang semakin mendalam. "Andi, Budi, kalian dengar itu?" katanya. Andi bangun dan meraih senter, berusaha untuk menemukan sumber suara. Namun saat ia membuka tenda, ia hanya menemukan kegelapan yang mencengkam. Kabut tebal masih menyelimuti sekeliling mereka, membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja. "Tidak ada apa-apa di luar," kata Andi dengan suara tegang. Namun saat mereka kembali masuk ke dalam tenda, mereka mendengar suara langkah kaki di atas tenda, seperti seseorang atau sesuatu sedang berjalan di atasnya. Tenda itu bergetar seolah-olah ada makhluk besar yang mencoba masuk. Budi tak bisa menahan lagi. Ia meraih pisau dari tasnya dan bersiap untuk bertahan. "Kita harus keluar dari sini sekarang," katanya. Namun ketika mereka mencoba membuka pintu tenda, mereka terkejut melihat bahwa pintu tenda tidak bisa dibuka. Seperti ada kekuatan yang tak terlihat yang menahan mereka dari dalam. Dalam kepanikan, Andi mulai mengayunkan pisau untuk merobek kain tenda. Namun setiap kali pisau itu menembus kain, kain itu seolah menutup kembali dengan sendirinya. Mereka terjebak, dan suara langkah di atas tenda semakin keras, disertai dengan erangan yang lebih menyeramkan. Tiba-tiba semua suara itu berhenti. Hening, yang terdengar hanya suara napas mereka yang terengah-engah. Kabut di luar perlahan menghilang, dan pintu tenda terbuka dengan sendirinya. Mereka keluar dengan cepat, menghirup udara segar yang terasa dingin menusuk. Namun yang mereka lihat di luar membuat mereka membeku. Di tanah, di sekitar tenda mereka, terlihat jejak-jejak kaki yang besar dan dalam, jauh lebih besar dari ukuran manusia biasa. Jejak itu mengelilingi tenda mereka, seolah makhluk itu terus mengintai sepanjang malam. "Ini tidak mungkin," gumam Andi dengan wajah pucat. Mereka bertiga saling berpandangan, tak tahu harus berbuat apa. Namun sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, suara tawa aneh terdengar dari arah hutan. Tawa itu terdengar seperti tawa anak kecil, namun ada sesuatu yang sangat salah dengan tawa itu. Terdengar seperti berasal dari makhluk yang sama sekali tak manusiawi. Andi mencoba tetap tenang dan berkata, "Kita harus turun sekarang, kita tidak aman di sini." Tanpa menunggu jawaban dari Budi dan Citra, Andi mulai mengemasi barang-barangnya dengan cepat. Namun ketika mereka mencoba untuk meninggalkan tempat itu, kabut tebal kembali muncul. Kali ini lebih tebal dan pekat dari sebelumnya. Mereka hanya bisa melihat beberapa langkah ke depan, dan suara langkah kaki aneh itu kembali terdengar. Kali ini lebih cepat, seolah-olah makhluk itu mengejar mereka. Ketakutan yang mencengkam membuat mereka berlari tanpa arah yang jelas, hanya mengikuti insting untuk bertahan hidup. Namun semakin mereka berlari, semakin mereka merasa terjebak di dalam kabut yang seakan hidup dan mengurung mereka. Suara bisikan dan tawa anak kecil yang mengerikan terus mengiringi langkah mereka, membuat mereka merasa tak berdaya. Saat fajar mulai menyingsing, kabut perlahan menghilang.
Mereka akhirnya menemukan jalan setapak yang menuju ke bawah gunung. Dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang penuh dengan ketakutan, mereka terus berjalan hingga akhirnya tiba di kaki gunung. Namun ketika mereka tiba di tempat parkir, mereka mendapati mobil mereka telah dipenuhi dengan jejak tangan yang mengerikan. Seolah-olah seseorang atau sesuatu telah berusaha masuk ke dalam mobil mereka. Tanpa banyak bicara, mereka segera masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Gunung Angker. Perjalanan pulang terasa sangat panjang dan mencekam, dengan pikiran mereka yang terus dihantui oleh pengalaman mengerikan di gunung tersebut. Setibanya di rumah, mereka bersumpah untuk tidak pernah kembali ke Gunung Angker. Namun, meski mereka telah jauh dari gunung itu, bayangan malam tersebut terus menghantui mereka, mengingatkan bahwa apa yang telah mereka alami bukanlah mimpi buruk biasa, melainkan teror nyata yang bersembunyi di balik kabut gunung. Dan hingga saat ini, mereka masih bisa mendengarkan bisikan dan tawa mengerikan itu dalam mimpi-mimpi mereka.